Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua tretan. Semoga hari ini, esok dan selanjutnya keadaan tretan dalam keadaan sehat walafiat. Oke tretan, kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang pernyataan pedas mantan Dewan Pengawas Partai Demokrat Muhammad Darmizal. Beliau menyebut bahwa sebenarnya pelaku kudeta Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau putra mahkotanya AHY menyebut akan ada kudeta, maka sebenarnya menurut Muhammad Darmizal, SBY lah yang melakukan kudeta pertama kali ke Partai Demokrat. Informasi ini Raja Wata peroleh di sindonews.com yang tayang Senin 22 Februari tahun 2021 dengan judul Darmizal .2 SBY lah yang mengambil alih Demokrat dari pendirinya. Oke tretan, kita bacakan beritanya. Perselisihan antara pendiri Garing senior dan pengurus DPP Partai Demokrat terus memanas pasca konferensi pers kudeta yang dilontarkan Agus Harimukti Yudhoyono alias AHY. Anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY tersebut bahkan sempat mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta penjelasan soal keterlibatan lingkaran dalam Istana Negara atas kudeta tersebut. Namun, kemudian AHY meluruskan ucapan pada Rabu 17 Februari tahun 2021. Dia mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi tidak tahu menahu soal kudeta di Partai Demokrat. Mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas atau Dewas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat Haji Muhammad Darmizal MS merasa geram dengan ulah AHY yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya menuding, sekarang klarifikasi. Ketua umum yang masih sangat mentah dan gerusa-gerusu dalam bertindak, kata Darmizal kepada wartawan Senin 22 Februari tahun 2021. Pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut SBY lah yang telah mengambil alih Partai Demokrat dari pendirinya untuk dijadikan partai dinasti. SBY lah sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambil alihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal, kata Darmizal. Darmizal menjelaskan, pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan Ketua Umum dari sang bapak ke putra mahkotanya, AHY. Saat itu tanpa memenuhi tata cara beracara Kongres. Menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara. Tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya. Antara lain jadwal acara, tata tertib pembahasan ADART, pembahasan program kerja, dan laporan pertanggungjawaban SBY Ketua Umum sebelumnya. Namun langsung mendeklarasi AHY menjadi Ketua Umum oleh Ketua-Ketua DPD. Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi, katanya. Darmizal lalu berkisah, pada tahun 2003 setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunglah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak lama kemudian, tahun yang sama, SBY masuk menjadi calon presiden atau capres dari Partai Demokrat.
yang ditandatangani oleh Ketua Umum Profesor Subir Budi Santoso. Katanya, Darmisal mengibaratkan SBY saat itu seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah berkunjung sampai pada Rapimnas Partai Demokrat di Wisma Kinasih pada tahun 2003. SBY diajak mampir dan diberi tempat di rumah oleh pemiliknya. Kemudian dia malah mengambil rumah dari pemiliknya. Kan ini sangat lucu dan memprihatinkan. Karena itu Partai Demokrat harus kembali ke hitahnya, menjadi partai terbuka. Siapapun boleh masuk ke Partai Demokrat tanpa ada bisa menghalangi. Kongres luar biasa atau KLB adalah kepastian menuju perbaikan menjadi Partai Demokrat besar kembali. Karena di tangan SBY 2 periode sebagai ketua umum, Partai Demokrat menurun dari 148 kursi pada tahun 2009 ke 61 pada tahun 2014, dan sekarang tinggal 54 kursi parlemen saja. KLB pasti halal, sukses dan sah, kata Darmisal. Jadi Tretan, setelah mencermati berita yang tayang di sindonews.com bahwa Darmisal mendukung adanya KLB atau Kongres Luar Biasa di Partai Demokrat, hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan kebesaran nama baik Partai Demokrat yang saat ini sedang dikuasai oleh keluarga SBY yang disebut Darmisal sebagai partai dinasti. Jadi, dengan adanya partai dinasti yang dibangun oleh SBY, Darmisal menginginkan KLB luar biasa terus berjalan. Oke Tretan, apakah KLB yang didukung oleh Darmisal akan berlangsung dan berjalan mulus? Kita ikuti perkembangan Partai Demokrat ke depannya yang dipimpin oleh AHY. Oke Tretan, semoga informasi ini bisa menambah wawasan para Tretan. Assalamualaikum dan matur sekelangkong.